Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Erina Naisila Awalia dengan NIM 601240005 dari Fakultas MIPA Universitas Balai Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi elips. Definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap titik tertentu adalah tetap. Dua titik tersebut disebut dengan fokus elips F1 dan F2, sedangkan jumlah jaraknya sama dengan panjang sumbu mayor. Apa itu sumbu mayor? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada elips horizontal yang bisa dilihat gambarnya oleh teman-teman ya, gambar wujudnya bagaimana. Yang A sama dengan setengah panjang sumbu horizontal, yang warna biru ya. Nah, yang B setengah panjang sumbu vertikal, yang ungu itu ya sudah ditandain. Nah, yang C jarak titik pusat ke titik fokus. Titik fokus itu yang F2, F1 ya. Titik puncak ada 4 ujung elips. Sudah terlihat ya. Pada elips horizontal di samping A lebih dari B, makanya bisa horizontal karena A-nya lebih panjang dari B, gak mungkin sama. Sumbu horizontal, sumbu panjang sama dengan sumbu mayor. Nah, yang disebut sumbu mayor itu sumbu yang paling panjang di antara horizontal dan vertikal. Ini juga bisa digunakan untuk membedakan mana elips horizontal dan mana elips vertikal. Nah, terakhir ada sumbu vertikal atau sumbu pendek. Atau sumbu minor ya, karena yang paling pendek. Nah, hubungan A, B, dan C pada elips horizontal. Kita menggunakan rumus berarti dari titik C besar, CF1 tambah CF2 dari titik C ke fokus sama dengan dari titik B besar ke titik fokus ya. Nah, sama dengan didapatkan akar B kuadrat plus C kuadrat dua-duanya, karena gambarnya seperti cermin jadi sama saja. Sama dengan, nah di sininya beda. Nah, sama di sebelah kanannya A min C plus A plus C. Yang sebelah kiri kita sederhanakan menjadi 2 akar B kuadrat plus C kuadrat. Sama dengan C-nya habis ya, dari min ditambah plus min 1 tambah min 1 ditambah 1 berarti 0 ya, berarti 2A. Nah, kedua ruas bisa dibagi 2, jadi akar B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A. Kita hilangkan akar, maka menjadi B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau bisa C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Si B-nya dipindah ruaskan ke kanan ya teman-teman. Selanjutnya elips vertikal. Gambarnya bisa dilihat. Semuanya hampir sama, cuman beda di sumbu mayor dan sumbu minornya saja. Kalau di sini sumbu panjangnya tuh ada di vertikal ya, karena elips vertikal. Nah, atau bisa A kurang dari B. Jadi si nilai A itu yang A ke samping itu lebih kecil dari B, otomatis bakal vertikal. Selebihnya sama saja. Nah, untuk hubungan A, B, dan C pada elips vertikal, BF1 plus BF2 sama dengan AF1 plus AF2, karena di sini puncak segitiganya ada di B, maka BF1 plus BF2 ya. Nah, didapatkan akar B kuadrat ditambah C kuadrat, dua-duanya ya sama. Nah, di sebelah kanannya A min C plus A plus C, sama saja seperti yang tadi, jadi 2 akar B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2A B kuadrat. Akar B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita pindahkan si B-nya menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan umum elips. Ada horizontal dan vertikal. Bisa dilihat rumusnya. Yang horizontal x kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat
per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di vertikal, X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kalau dilihat, rumusnya hanya beda di penempatan A sama B-nya saja kan. Padahal ini sangat berpengaruh untuk kita bisa membedakan mana sumbu vertikal dan horizontal tanpa melihat gambar. Jadi caranya, kita anggap A selalu lebih besar dari B. Nah, kalau si A lebih besar dari B nih, A ada di bawah X, berarti horizontal. Maksudnya, kalau si angka lebih besarnya ada di bawah X, berarti horizontal. Nah, kalau angka yang paling besarnya ada di bawah Y, berarti vertikal, seperti itu. Nah, terus ada elip berpusat di HK. Ini sama saja seperti tadi ya teman-teman. Hanya saja ditambah H dan K-nya saja. Nah, lanjut ada titik fokus elip di horizontal karena kita ada di sumbu X ya, horizontal berarti min C, 0 dan C, 0 ya. Karena si C-nya bakal sama. Vertikal 0, min C dan 0, C karena sumbu Y ke atas ya. Dengan rumus C adalah akar A kuadrat min B kuadrat gitu. Nah, lanjut ada latus rektum. Latus rektum adalah garis tegak lurus yang melewati titik fokus ya. Rumus latus rektum adalah 2B kuadrat per A untuk seluruh garis latus rektum. Jadi dari ujung ke ujung gitu kan. Nah, kalau setengahnya dari ujung ke sumbu X atau ke sumbu Y, berarti B kuadrat per A. Nah, untuk vertikal, si C ini ambil dari titik fokus ya, berarti dari 0. Kan dari yang melewati titik fokus, berarti yang vertikal tuh kan titik fokusnya di X. Nah, C, B kuadrat per A. Nah, yang vertikal B kuadrat per A, C karena di sumbu Y gitu kan. Lanjut ada eksentrisitas. Eksentrisitas adalah ukuran seberapa lonjong sebuah elip dilambangkan dengan huruf E. Eksentrisitas menghubungkan fokus dan bentuk elips gitu. Nah, jika E mendekati 0, maka elips semakin mirip lingkaran, artinya fokus dekat sekali dengan pusat. Nah, berarti titik fokusnya dekat dengan pusat bisa di 0,0 atau di pusat HK. Nah, fokusnya tuh lebih dekat, makanya mirip lingkaran. Nah, kalau jika E sedang 0,3 sampai 0,7, maka elips bentuknya lonjong normal. Jadi seperti gambar yang sebelumnya itu disebutnya lonjong normal. Jika E mendekati 1, elips sangat lonjong. Fokus berada jauh dari pusat. Jadi si gambarnya tuh bakal lebih tipis, lebih kecil lebarnya tapi lebih panjang gitu. Ya, bisa dibayangkan ya teman-teman. Nah, terus ada luas elips. Luas elips L sama dengan V dikali A dikali B. Nah, keliling elips ini tidak punya rumus eksak atau tidak ada bentuk sederhana seperti lingkaran. Jadi tidak ada rumus yang benar untuk menghitung keliling elips ya teman-teman. Jadi mau dihitung bagaimanapun rumusnya tidak ada, tapi ada rumus pendekatan yang paling umum dipakai. Sebenarnya rumus keliling itu banyak. Rumus keliling elips itu banyak ya, tapi saya mengambilnya pendekatan paling umum dipakai. Ini tuh sebenarnya ada rumus yang lebih akurat, cuman tidak umum dan menurut saya itu lebih pusing ya mengerjakannya. Jadi saya mengambil ini saja, K Pi 3 dalam kurung A plus B min akar 3A plus B A plus 3B. Ini saja menurut saya sudah panjang rumusnya. Nah, yang rumus lain itu lebih panjang dan lebih rumit. Terus ada bentuk parametrik elip. Nah, ini bisa
pakai untuk menghitung sudutnya ya, sudut elips. Di persamaan umum, X sama dengan A cos theta, Y sama dengan B sin theta. Nah, di pusat HK, X sama dengan H plus A cos theta, Y sama dengan K plus B sin theta. Dengan theta adalah memastikan titik berada tepat pada tepi elips. Jadi ada di elipsnya. A mengatur lebar elips arah horizontal, B mengatur tinggi elips arah vertikal. Jika A sama dengan B, bentuknya menjadi lingkaran karena sama ya. Sedangkan elips itu harus ada salah satu yang lebih besar ya. Lanjut, ada contoh soal. Nah, di sini sudah ada dua contoh soal ya. Contoh soal mudah. Menentukan bagian elips. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. A kuadrat sama dengan 25, berarti A nya sama dengan 5. B kuadrat sama dengan 9, B nya berarti 3. Nah, gimana cara menentukan sumbu mayor dan sumbu minor? Jelas kita tuh harus tahu ini elips horizontal atau elips vertikal ya. Kita ingat A lebih dari B. Berarti di sini yang paling besarnya tuh 25 ya. 25 lebih besar dari 9. Nah, si 25 ini ada di bawah X ya. Berarti bisa ditentukan kalau ini elips horizontal. Sumbu mayor elips horizontal itu di sumbu X, berarti di A ya. 2A sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk sumbu minornya 2B, 2 dikali 3 sama dengan 6. Benar kan? A lebih dari B ya. Nah, yang kedua ada persamaan elips standar. Tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0. Sumbu mayornya 12 dan sumbu minor 8. Di sini bisa ditentukan A dan B-nya. Bagaimana? Ingat, sumbu mayor itu adalah sumbu dari ujung ke ujung, bahkan sumbu panjang dari ujung ke ujung. Nah, kita ambil setengahnya berarti dibagi 2 kan? Berarti si A-nya tuh 6. Dan sumbu minornya bagi 2 juga berarti 4. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Bagaimana kita bisa menentukan rumusnya? Ingat, A lebih besar dari B. Ini udah ya, udah ditentukan kalau mayornya 12 dan sumbu minornya 8. Nah, yang kedua ada persamaan elips standar. Tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, sumbu mayor 12 dan sumbu minor 8. A-nya berarti 6 karena sumbu mayor dibagi 2 ya, berarti 6. B-nya sumbu minor dibagi 2 4. Di sini bisa dilihat ya, A lebih besar dari B. Nah, kita masukkan ke rumus X kuadrat per 36. Kenapa 36? Karena si A-nya tuh 6. 6 kuadrat sama dengan 36. Ditambah Y kuadrat per 16. Dari mana? 4 kuadrat sama dengan 16 sama dengan 1. Nah, lanjut ada titik fokus. Cari fokus elips X kuadrat per 49 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Jawabannya A sama dengan 7 karena 49 ya. A kuadratnya 49 dan B nya sama dengan 5. C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat sama dengan 49 min 25 sama dengan akar 24. Nah, cara tahunya ingat A lebih dari B. Di sini yang lebih si A-nya tuh ada di bawah X, berarti horizontal. Berarti masukkan ke rumus titik fokus yang horizontal atau di X. Berarti jawabannya dalam kurung akar 24,0 tutup kurung ya. Dan min akar 24,0. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya adalah latus rektum. Hitung panjang latus rektum elips. Ingat, di sini ada soalnya X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jawaban rumusnya latus rektum itu berarti 2B kuadrat per A.
B-nya tuh di 9. Ingat karena A lebih besar dari B ya. Berarti B-nya yang kecil. Nah, kan B kuadratnya tuh 9 dan A kuadratnya tuh 36. Berarti 2B kuadrat per A. 2 dikali 9 per 6. Karena A-nya tuh berarti 6 ya. Sama dengan 3. Ratus rektumnya tuh berarti 3. Nah, lanjut ada luas elips ya. Hitung luas elips dengan A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Jawaban rumus luas elips adalah V kali A kali B, berarti V kali 5 kali 2 sama dengan 10V, atau bisa dikalikan dengan 3,14 atau 22/7, atau seperti ini saja sudah benar. Nah, sekian penjelasan singkat tentang materi elips dari saya, Erina Naysila Awalia. Mohon maaf apabila kurang jelas dan sulit dimengerti. Semoga kedepannya saya lebih baik untuk menjelaskan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.